Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semua, perkenalkan saya Kayla Fadlani dari kelas 11 3. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan tentang dinamika gerak pada bab 3 kali ini. Nah, kalian pasti bertanya-tanya kan, apakah dinamika gerak itu? Apakah benda bergerak dari satu tempat ke tempat lain? Nah, mari kita jelaskan dan kita paparkan di video kali ini. Nah, dinamika itu apa ya? Dinamika itu adalah ilmu yang mempelajari suatu benda dengan meninjau penyebabnya, seperti pohon kelapa yang jatuh dari atas pohon kelapa, atau benda yang menggelinding dari atas bidang liar. Seperti yang kita ketahui, dinamika gerak ada bermacam-macam gaya. Yang pertama, gaya berat, gaya normal, gaya gesek, gaya sentripetal, gaya statis, gaya Lorentz, gaya tarik, gaya tenggelam tarik. Nah, inilah macam-macam gaya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari hukum Newton. Hukum 1 Newton, bendanya akan tetap diam dan memiliki massa benda inersia dari kemalasan suatu benda. Hukum 2 Newton, bendanya bergerak dan memiliki kecepatan dan percepatan. Hukum 3 Newton, benda yang dikenai gaya dan memiliki aksi dan reaksi pada gaya benda tersebut. Inilah ketiga hukum Newton yang kita pelajari pada bab 3 ini. Nah, seperti yang kita ketahui, hukum 1 Newton ialah gaya yang diberikan pada benda lebih kecil dari massa atau kemampuan benda dalam mempertahankan dirinya sendiri. Nah, seperti contoh, ada sebuah balok atau kubus yang memiliki rumus N sama dengan M dikali G, dan rumus lain V sama dengan M dikali G. Perubahan tidak terjadi. Sedangkan W ialah berat benda, M adalah massa benda, G adalah percepatan gravitasi. Rumus lain dari rumus tersebut ialah sigma F sama dengan 0, V sama dengan 0. Masuklah ke hukum Newton 2 Newton. Hukum 2 Newton. Percepatan suatu benda sebanding dengan resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan masanya, yang memiliki rumus F sama dengan M dikali A. F ialah resultan gaya, M adalah massa benda, A percepatan benda. Rumus lain dari rumus tersebut ialah sigma F sama dengan M dikali A sama dengan V per T, T sama dengan V0 40, Vt sama dengan V0 kuadrat kali 2 dikali A dikali S. Nah, seperti yang kita lihat, ada contoh lain dari hukum 2 Newton. Mobil yang bergerak dan memiliki gaya gesek, Mk sama dengan kinetis atau kinetik, Ms sama dengan statis atau diam, Fg sama dengan gaya gesek, dan muncul rumus Fg sama dengan Mk atau Ms M kali G. Contoh lain seperti sentri dan memiliki pusat, Fsp sama dengan gaya sentripetal. Contoh selanjutnya ialah lift atau eskalator yang memiliki tegangan tali, F ialah tegangan tali, dan muncul rumus T sama dengan M dikali G, T kurang Fg sama dengan M dikali G. Nah, di sini hukum 3 Newton ialah untuk setiap aksi selalu ada reaksi yang sama besar dan berlawanan arah, yang memiliki rumus F aksi sama dengan F reaksi, M dikali A sama dengan M dikali A, A percepatan plus M per S kuadrat.
A sama dengan perlambatan minus M per S kuadrat. Nah, sudah kita pelajari 1, 2, dan 3 Newton. Masuklah kita ke contoh soal berikut. Contoh soal. Sebuah sedan balap memiliki massa 1250 kg. Mesin mobil itu mampu menghasilkan gaya 6250 Newton. Pada saat lambatan total angin dan jalan adalah 625 Newton. Hitunglah kecepatan mobil balap berikut. Diketahui M sama dengan 1250 kg, F sama dengan 6250 Newton, G sama dengan 625 Newton. Sigma F sama dengan M dikali A. Sigma F ialah jumlah gaya dan gaya gerak yang terjadi. F dikurang Fg sama dengan M dikali A. 6250 Newton dikurang 625 Newton sama dengan 1250 kg dikali A. Hasilnya 5625 sama dengan 1250 dikali A. A-nya kita pindahkan ke sebelah kiri. A sama dengan 5625 dibagi 1250. Hasilnya ya 4,5 meter per sekon pangkat 2. Nah, selanjutnya pengaruh gaya gesek terhadap gerak benda. Yang pertama, gaya gesek yang merugikan. Apa sih gaya gesek yang merugikan itu? Gaya yang menghambat gerak benda yang menyebabkan kehausan dan menghasilkan panas yang tidak diinginkan. Contohnya, gesekan ban dengan jalan yang membuat ban cepat tipis. Rumusnya, gesek statis Fs sama dengan koefisien gesek dikali N. Gesek kinetik Fk sama dengan koefisien gesek K dikali N. Fs. Dengan Fs, gaya gesek statis. Koefisien gesek ialah tidak memiliki satuan. N sama dengan gaya normal. Fk ialah gaya gesek kinetis. 2. Gaya gesek menguntungkan. Apa sih gaya gesek yang menguntungkan itu? Gaya gesek yang memberi manfaat dalam kehidupan sehari-hari, seperti mencegah tergelincirnya saat berjalan dan mengerem kendaraan. 2. Gaya gesek menguntungkan. Apa sih gaya gesek yang menguntungkan itu? Gaya gesek yang memberi manfaat dalam kehidupan sehari-hari, seperti mencegah tergelincir saat berjalan dan mengerem kendaraan. Muncullah rumus seperti yang tadi. Fs sama dengan koefisien S dikali N. Fs sama dengan koefisien K dikali N. Koefisien gesek tidak memiliki satuan. Oke, nah selanjutnya kita akan membahas hukum Newton tentang gravitasi, yang menyatakan bahwa setiap partikel di alam semesta saling tarik-menarik dengan gaya yang sebanding dengan perkalian kedua massanya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara pusatnya. Dan muncullah rumus F sama dengan G M1 M2 per R kuadrat, di mana F adalah gaya gravitasi, G konstanta gravitasi universal, M1 M2 massa kedua benda, R sama dengan jarak antara pusat benda. Lanjutlah kita masuk ke medan dan percepatan gravitasi. Medan gravitasi adalah suatu ruang yang dapat menimbulkan gaya pada massa benda yang diletakkan dalam ruang gravitasi. Muncullah rumus F sama dengan G M kecil M. Nah, selanjutnya kecepatan orbit sebuah satelit merupakan kecepatan minimum yang diperlukan satelit untuk mempertahankan orbit yang stabil mengelilingi benda langit lainnya. Ada loh rumusnya. V sama dengan akar Gm per R. V kecepatan orbit, G konstanta gravitasi, M massa benda yang diorbit, R
R adalah jarak dari pusat benda di orbit ke satelit. Nah, selanjutnya ada hukum 3 Kepler loh. Menyatakan bahwa kuadrat periode orbit suatu planet berbanding lurus dengan pangkat 3 jarak rata-rata dari matahari. Adalah rumusnya T kuadrat sama dengan 4pi kuadrat per GM A pangkat 3. Pada rumus lain, T1 per T2 kuadrat 2 sama dengan R1 per R2 pangkat 3. Nah, itulah teman-teman contoh soal berikut. Dua satelit P dan Q mengorbit sebuah planet yang sama. Ciri-ciri orbit planet P dan Q masing-masing adalah 500 meter dan 1000 meter. Jika kecepatan orbit satelit P adalah 100 meter per sekon, tentukan besar kecepatan orbit planet Q. Jawab. Diketahui Rp sama dengan 500 m, RQ sama dengan 1000 meter, Vp sama dengan 100 meter per sekon. Ditanya VQ. Oleh karena satelit mengorbit dalam lintasan lingkaran, maka Fs sama dengan mv kuadrat per r. G mm per r kuadrat sama dengan mv kuadrat per r. V akar gm per r. Dari persamaan tersebut diperoleh VQ per Vp sama dengan akar Rp per RQ. VQ per 100 sama dengan akar 1000 per 500. VQ sama dengan 100 akar 2 meter per sekon. Jadi besar kecepatan orbit planet Q adalah 100 akar. Jadi besar kecepatan orbit planet Q adalah 100 akar 2 meter per sekon. Sekian video dari saya, Kaya Zara Al-Fatani dari kelas 11 3. Mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.